profile picture itu kan Hmm. banyak tuh yang sekarang gambar King Kong, gambar monyet ya. Iya, 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 iya. Banyak-banyak Ya kan? yang ganti gambar kayak gitu. Profile picture juga begitu-begitu tuh. Gue perhatiin tuh. Ya, itu sebenarnya ada kan yang harganya $200.000, $300.000. Oh shit, Em, serius profile picture $200.000. Nah, balik lagi nih, kita tadi kan sempat singgung ya di tengah-tengah tadi itu tentang NFT ini nih. hmm, Nah, gue hmm, sebenarnya jujur, kalau gue secara pribadi gue dibandingin cryptocurrency, gue sebenarnya lebih tertarik sama NFT-nya nih, bro. Tadi kan lu bilang hmm. tadi apa gambar ya, gambar desain gitu itu bisa di ini ya, tidak diperjualbelikan, tapi lu bisa kasih, lu juga orang kalau misalnya udah dapet karya lu itu ya dia mau jual lagi atau ada orang mau bayarin itu nggak masalah sebenarnya itu. Tapi bayarinnya pun juga dengan cryptocurrency doang. Nggak bisa bayar dengan uang cash, uang real gitu nggak bisa berarti itu. Yes, betul. Jadi gini, jadi NFT itu saat ini diperjualbelikannya masih secara yang resmi ya, masih Hmm, hmm, secara eh, centralized istilahnya. Jadi kayak ada hmm, hmm, e-commerce lah. Contohnya dulu e-commerce dulu kalau beli apa-apa eBay awalnya hmm, kan dan ada hmm, Amazon. hmm, Nah, ini juga ada yang paling besar saat ini namanya OpenSea. Jadi dia hmm, menjual NFT yang ada di networknya Ethereum. hmm, Mostly Ethereum, walaupun dia hmm, punya chain lain tapi mostly Ethereum hmm, gitu hmm, ya. Nah, jadi semua karya NFT yang dibentuk, yang di mint atau diprogram masuk ke dalam blockchain pakai networknya Ethereum itu adanya bisa di highlight di OpenSea gitu ya, hmm, di list di sana. Dan OpenSea jual beli sama aja kayak lu beli barang di e-commerce. hmm. Jadi ada bisa di bid harganya, bisa ditawar, ada beli langsung. Kalau beli langsung biasanya lebih lebih tinggi harganya. Nah, itu kalau dibeli, misalnya gue beli gambar gunungnya Andri nih, Hmm, nanti ada transaction history-nya yang nempel di blockchain-nya Ethereum, which is public. Jadi lu bisa cek bahwa ada hmm, transaksi yang terjadi antara walletnya Andri, walletnya Timo, mentransfer sebuah gambar aset NFT hmm. dengan cost harga X Ethereum, biasanya gitu. Oh, berarti gue bisa tahu dong harga sebelum-sebelumnya itu berapa duit sebelum pindah Yes, ke tangan yes. terakhir. Di Oh, OpenSea bisa, ya lu bisa lihat. kan kalau di dunia nyata nih di dunia real kan nggak bisa bro. Hmm, Misalnya gue jual, let's say gini lah, gue jual ini nih ya action figure David Beckham ini. Misalnya dulu hmm, gue beli cuman 20.000 sama siapa gitu, tapi gue hmm. jual ke lu 100.000 nih, kan lu nggak tahu kan, gue udah nguntungin 80.000 nih. Tapi kalau di ini nggak bisa nih. Jawabannya yes and no. Jadi di NFT yang di Hmm, OpenSea ini kalau hmm, beli artwork ya, lu hmm, bisa lihat historinya harganya berapa aja. hmm. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau orang kreatif bisa aja yang beli temennya. Tuker-tukeran harganya dinaik-naikin dan dia jual. Ya, tapi of course ada Hmm, cost-nya. Cost-nya dia harus hmm, bayar biaya platformnya yang I hmm, forget, maybe berapa ya? Maybe ada 5% or something. hmm, Jadi hmm, dia ada rugi di sana tapi berharap dengan kesannya kalau harganya naik terus ada orang yang FOMO, wah beli gitu right. Ya. hmm, 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 hmm. Nah, Mm-mm. terus kalau gue beli, misalnya saya gini, gue beli satu gambar gitu, satu gambar desain, Mm. gue pegang gitu. Ya udah, berarti gue pegang gitu aja gitu. Nggak kan kalau misalnya di Instagram kan, gue misalnya habis, let's say gini, misalnya gue habis gambar sesuatu atau habis foto sesuatu, gue upload di Instagram gitu kan. Gue bisa dapat likes, gue bisa dapat, let's say engagement lah. Tapi kalau di situ, ya udah tuh, Mm. kalau gue udah beli, ya udah, gue beli pegang gitu aja gitu. Gue nggak bisa upload itu di Instagram kan? Ah, good question, bro. Jadi kalau lu beli, mungkin pertanyaannya yang tepat itu gambar ada di mana gitu, right? Iya, iya, iya. Ada di mana bener Ya. kan? Nah, Nah, gambarnya tuh sebenarnya nempel di walletnya lu. Jadi lu punya wallet kripto, hmm, dan kripto itu bisa lu isi dengan cryptocurrency uang, hmm, Bitcoin, Ethereum, Sandbox dan segala macam. hmm, Atau lu bisa bisa juga isi dengan artwork NFT. Jadi ada dua tipe, ada uang, ada NFT di dalam hmm, wallet. Nah, wallet hmm, ini mereknya macam-macam. hmm. Tapi yang biasanya orang pakai saat ini, kalau gue boleh nyebut brand, namanya MetaMask. Itu walletnya Ethereum yang paling user friendly lah, yang Hmm. semua bisa ngerti make. Hampir sama kayak lo bikin wallet kayak di PayPal aja gampang register segala macam. And Hmm, ingat jangan hmm, lupa passwordnya karena when hmm, you forget that's it gone. hmm, 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 Nah, jadi waktu lu beli artwork itu dan di Ethereum network kayak di OpenSea itu dia hmm, nempel di wallet lu. Jadi tanpa lu login ke websitenya OpenSea, hmm, lu lihat di wallet lu aja, gambar lu ada semua di sana gitu. Kalau gue hmm, ngirim gambar ke lu nggak usah beli deh. Gue ngirim ke lu hmm, suatu NFT, lu juga bisa lihat di dompet lu gitu. hmm.
Kalau lu gitu. lu kirim ke gua udah Mm. pegang, apakah pindah ke pemilikan kah? Lu berarti udah nggak bisa pegang lagi, lu tetap bisa Betul. pegang. Nggak bisa. Nah, dan itu beauty-nya NFT. Jadi waktu gue kirim ke lu itu sebenarnya asli yang dikirim, bukan kopinya. Beda. Kalau gue ngirim gambar lewat WA sekarang atau lewat email, gue attach, lu punya kopinya, gue punya aslinya. Hmm, Atau hmm. ternyata punya gue juga kopi dari orang lain, gitu Iya, right? iya. Jadi, Hmm. which is kalau banyak itu nggak unik kan, nggak ada value-nya. Tapi Hmm, kalau NFT, gue nggak bisa nge-copy paste. I mean, gue bisa screenshot, save as hmm, JPEG, tapi hmm. nggak nggak ada verifikasian bukti NFT-nya tadi itu. Yang asli punya lu, ada di lu, gitu. Hmm, oke. Hmm. Berarti sebenarnya nih ya, gue bisa bilang nih buat yang orang-orang arts nih, terutama graphic design atau yang berhubungan dengan desain ini bakal berguna banget nih. Kalau misalnya ada orang Ya, pakai karya lu diambil mentah-mentah, lu bisa bilang, oh ini karya gua, lu komersilin nih, kan sering kan kayak gitu kan. betul, betul, betul. Dicomot, bikin interview, ternyata interview bohong-bohongan, nggak tahu cuma ngambil-ngambilin ide doang, Hmm, ya kan, hmm, ngambil desain. hmm. Ya, tapi di sini nggak Ya, bisa nih. ya, nggak bisa. Bahkan kalau lu mikir lebih jauh sedikit lagi, Hmm, kayak contoh tadi tick mark di Instagram atau di hmm, Twitter yang verified account, hmm, eh bayangin nanti gambar lu itu kalau lu upload ke Twitter atau Instagram selalu hmm, ada verified-nya. Bener nggak ini gambar punya lu aslinya? Jadi sekarang nggak sekedar apa ya, recycle konten ya istilahnya ya kalau hmm, dari di hmm, antara content creator ya. iya, iya. Kalau lu recycle foto orang, lu screenshot, lu upload lagi, Hmm, kelihatan itu hmm, nggak ada verifikasinya hmm. gitu. Mm-mm. Hmm, berarti tetap ya, gue bisa post ini di sosial media, tapi Nggak original asli. konten Ya. kreatornya siapa ketahuan di situ tuh. Nah, yang gue tahu sekarang Twitter itu Hmm, lagi beta testing hmm, profile picture. Itu hmm. kan banyak tuh yang sekarang gambar King Kong, gambar monyet ya. Iya, 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 iya. Banyak-banyak Ya juga kan? yang ganti gambar kayak gitu. Profile picture juga begitu-begitu tuh. Gue perhatiin tuh. Ya, itu sebenarnya ada kan yang harganya $200.000, $300.000. Oh shit, Em, serius profile picture $200.000. Ya, JPEG-nya itu harganya $200.000 gitu, right? Dan ya Gila. sebenarnya kasarnya kalau misalnya Hmm, gue punya nih yang $200.000, hmm, lu happy nih sama gambar gue, misalnya gambar monyet, hmm, lu bisa aja screenshot atau enggak klik kanan save as terus lu pakai di profile picture lu sendiri gitu, right? hmm, Nah, untuk mencegah itu si Twitter bikin verifikasi ke blockchain nanti ke networknya, gimana dia bisa memverifikasi bahwa profile picture gue ini asli atau enggak, terverifikasi di blockchain atau enggak gitu. Jadi kalau dan hmm, yang real original yang 200.000 atau enggak. Dan lu nanya gunanya apa sih kalau terverifikasi gitu? hmm, Ya, seperti yang lu tahu di social media orang kenapa di social media? Alasan yang pertama adalah untuk flexing, Bro. hmm, Untuk hmm, flex hidupnya, hmm, untuk istilahnya pamer gitu ya. Jadi ini hmm, untuk kayak flex hmm, bahwa gue punya aslinya dan aslinya itu harganya $200.000 gitu. hmm, It's a social status hmm, sebetulnya. hmm, Mm-mm. hmm. Tapi gila sih, gambar Yang buat profile profile picture picture. ya. Gambar buat Ya, profile yang picture dong $200.000 sih, it's crazy man. ya, jadi menurut gua profile picture tuh lebih kayak status flexing. Sementara Hmm, kalau lu hmm, ngomongin artwork yang benar-benar lukisan yang bagus, itu hmm, menurut gua udah memang fundamentally orang yang beli biasanya tujuannya bukan untuk flexing, pamer, tujuannya bukan hmm, untuk di flip jual lagi harga lebih tinggi, tapi hmm, memang dia suka sebuah dan menghargai sebuah karya lukisan atau artwork lainnya bentuk hmm, digital hmm, yang memang dia mau milikin dan dia appreciate si artisnya sehingga dia mau bayar dalam bentuk Ethereum gitu. Nah, itu yang menurut gua hmm, hmm, akan unlock ya banyak ya. Kalau sekarang kan kalau lu pelukis atau even lu content creator, hmm, penyanyi, podcaster sekarang lu ya monetization-nya itu susah gitu. Walaupun lu reach banyak audience hmm, tapi how hmm, do you get monetized kan? Nggak bisa gitu, right? Nah, hmm. dengan adanya NFT menurut gua membuka kesempatan untuk artis-artis dan creator-creator di luar sana supaya karyanya dilihat lebih banyak orang dan bisa diapresiasi dalam bentuk token yang memiliki value di dunia nyata juga gitu. Hmm. Berarti nggak, Ya, tadi kan berarti kalau yang lu bilang tadi berarti nggak cuma gambar doang ya. Tadi lu kan juga sempat bilang streaming game juga bisa. gaming. Eh, gaming juga bisa. Lalu tadi lu bilang misalnya, berarti video atau misal gini, gue podcast nih, gue podcast sama lu nih, gue taruh di itu tuh di NFT, itu bisa? Hah? Bisa lo upload upload ini di OpenSea, and then one Hmm, day salah satu kita jadi terkenal banget, salah satu kita jadi presiden, hmm, lu bilang, oh gue pernah nih nge-podcast sama hmm, presiden nih, ya hmm, sebelum dia jadi presiden misalnya, atau sebelum dia jadi terkenal, terus hmm. lu jual harga mahal, tuh bisa bro.
Ya, contoh ini, Hmm, hmm. foundernya Twitter, namanya Jack Dorsey, Ya, foundernya ya, Twitter. ya, Jack Dorsey. Gue pernah Eh, denger nih tweet pertama dia ya. ya, correct. Dia upload tweet pertama dia senilai $2 million kan, ada yang ngebit kan? Iya, gila men. Ya, Tweet pertama dia anjir sampai seharga segitu. Itu gila loh. ya. Dan ya ini menurut gue evolusi nantinya. Hmm, Sekarang banyak sekali karya seni yang sebetulnya tidak ada nilainya, tapi dihargainya gila-gilaan cuma karena ya sentimental value atau hmm, rare atau first. hmm, Nah itu yang menurut gue kita harus punya checklist tuh nantinya tuh. Gimana hmm, sih cara ngehargain NFT atau tahu nggak sih ini worth it atau enggak gitu ya. hmm, hmm, Dan saat ini kan spekulasi kebanyakan hmm, dari is it the hmm, first, is it rare, is it collectibles, hmm, spekulasi lah semuanya. Menurut gue maybe maksimum 1 tahun 2 tahun dari sekarang maksimum NFT akan berevolusi lebih ke arah yang kalau gue beli artwork lo atau gue beli token lo, video lo atau whatever that is yang lo jual, hmm, gue punya kegunaan apa di dunia nyata gue. Contohnya, gue beli gambar koleksinya Andri, misalnya gambar koleksi lo topi, ada topi warna biru, merah, hmm, hijau, hmm, macem-macem, ada yang baseball, ada yang kayak army segala macem. hmm, Kalau gue punya token topi itu, saat ini nggak ada gunanya kan, it's just collectibles. Tapi masa depan nanti menurut hmm, gue NFT bergerak ke arah yang kalau gue punya topi itu, gue ternyata bisa dinner sama lo sebulan sekali. Gue bisa minta saran-saran investasi dari lo atau hmm, hmm, ternyata gue masuk ke kelas private lo ya, di mana lo ngajarin orang cara berinvestasi misalnya. hmm, Jadi ada use case di dunia nyata. Atau gue punya token tertentu lalu gue bisa masuk ke restoran tanpa ngantri misalnya. hmm, Nah, saat ini jarang yang punya real world value kayak gitu. Saat ini hanya sebuah apa ya art speculations yang ya hmm, 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 you may ask people kenapa Mona Lisa harganya semahal itu ya karena hmm, appreciate the artist yang bikin hmm, segala macam. hmm, hmm, Tapi di NFT sekarang masih lebih dasar lagi belum sampai ke situ. Even masih kayak oh ini community-nya besar, ini yang beli artis-artis jadi gue ikutan. Menurut gue nanti akan lebih dewasa nantinya. Yang nggak ada value-nya menurut gue akan tersingkir lebih ke jadi art sama yang real world use case nantinya gitu. bener bener bener. Sekarang mungkin masih raw banget lah ya bisa dibilang lah ya ininya Betul. behaviornya. Ya mungkin sama juga kayak TikTok. TikTok dulu kan terkenalnya alay, joget-joget ya walaupun sekarang juga masih kayak gitu sih tapi tapi sekarang kan at least sekarang ini ya kontennya lebih variatif lah ya, ada edukasi segala Ya. macam kayak gitu. Iya iya iya. Iya. Ya ini Mm-mm. tapi gue ngebayangin kalau misalnya satu episode atau beberapa episode gue taruh di NFT lucu juga sih ya. Ketika ada Ya, orang especially ada guest yang terkenal nanti lo eh, invite. eh, Mungkin ya, ketika gue taruh di situ terus ada orang yang beli, berarti otomatis kepemilikan podcast gue itu ke dia dong. betul. Betul. Iya. Walaupun gue udah upload gitu di Spotify, itu tapi itu jadi milik dia Betul. sebenarnya. Betul. Oke, Iya. Karena ya. ada tadi ya, blockchain Hmm, itu hmm, pencatatan data hmm, digital kan. hmm, Jadi hmm, fix punya. Ya. hmm. Iya iya. Nah, Oh, itu art bro. Nanti kalau gaming lu lebih mind blown lagi kayaknya. Gua ya itu beda lagi animalnya. emang kalau game gimana? Nah, kalau game tuh gue mungkin mulainya dengan contoh dulu ya. Hmm, Rather dan pengertian NFT-nya karena terlalu teknikal nanti. hmm, Jadi bayangin gini, yang pertama ada dua konsep hmm, yang berubah gitu ya di NFT gaming. Yang pertama, em, saat ini lu itu kalau main game most likely lu yang akan spend uang untuk beli in-game items, beli skin, beli pedang, beli akses segala macam, right? setuju. Dan lu nggak bisa earn money, Hmm, gitu, right? hmm, Bahkan kita dari kecil semua bentuk game kita kayaknya apa ya dogmanya itu adalah ngabisin waktu, ngabisin uang. Kalau kita beli PlayStation, hmm, Nintendo hmm, segala hmm, macam, gitu, right? hmm, 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 Nah, dengan adanya NFT ini, actually ada konsep namanya play to earn. Jadi lu even bisa make money sewaktu main game dan dibayar. Di dalam game tersebut ada role-nya gitu kan. hmm, Misalnya gamenya itu tentang bertani gitu ya. hmm, Lu bertani ada yang bikin bertani strawberry, ada yang nanam padi segala macam. Nah, hmm, kalau lu bantu ngeruk tanahnya punya orang, lu nanti bisa digaji sama orang itu dan lu bisa earn money gitu misalnya. Mind blown kan. Terus apa hmm, kegunaannya item-item itu? Ternyata item-item itu ada tokennya. Karena gamenya ada di blockchain dan blockchain ini tersebut punya token yang ada value hmm, di real ke dunia nyatanya. hmm, Jadi dengan dia complete certain action, yang punya tanahnya itu bisa bayar lo, gitu. Itu hmm, contoh. hmm.
Itu konsep pertama. Jadi lu bisa earn Hmm, money di dalam game gitu ya. hmm, hmm, Contoh game yang terkenal di Indonesia sekarang namanya Axie Infinity. Itu game domba-dombaan di mana lu bisa main hmm, kalau naik level, do certain missions, ngalahin lawan, berantem, hmm, lu bisa earn money gitu right. hmm, Nah, konsep yang mind blowing yang kedua, Bro. Kalau sekarang di game sekarang nih, kalau misalnya lu beli skin game, misalnya lu beli di game tembak-tembakan atau di game hmm, kayak Mobile Legends lah yang biasa orang main, ada skin segala macam kan. hmm, Itu kan skinnya punyanya si developernya kan, punyanya hmm, publishernya lah gitu hmm, kan. hmm, Centralized, ada orang tengahnya. hmm, Nah, di NFT gaming, itu nanti nggak centralized. Jadi skin itu memang nempel di lu. Kayak tadi gue ngomong, yang artwork itu nempel di wallet lu. Jadi hmm, bukan hmm, punyanya si game game developer itu lagi. hmm, Terus gunanya apa? Gunanya adalah bayangin kalau lu main satu game pakai satu skin yang lu suka, misalnya skinnya beruang, hmm, lu ke game lain, skin itu juga masih ada, Bro. Kalau sekarang kan nggak bisa interchangeable kan antar hmm, game kan. hmm, Ya, jadi nanti antar game lu bisa interchangeable dan lu ada dunianya sendiri gitu. And itu contohnya yang selalu gue post di IG belakangan soal sandbox. hmm, Yang menurut gue it's amazing karena sandbox adalah sebuah dunia game di mana di dalam dunia game tersebut ada tanah-tanah yang bisa dibeli oleh developer. Dia bikin gamenya sendiri, mau dibikin kayak Dufannya sendiri lah. Dan hmm, orang bisa main game di sana, bisa main game yang orang lain, bisa 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 macam-macam. Jadi kayak lu hidup di dunia digital dan actually lu punya rumah di sana, punya tempat main di sana, hmm, punya teman di sana, dan lu actually punya kerjaan di sana, gitu, hmm, right? Bisa earn money di sana. Jadi lu nggak usah hmm. ke kantor lagi di masa depan maybe, gitu. Ini mirip kayak konsepnya metaverse ya Facebook gak sih? Betul. Actually Facebook metaverse itu namanya metaverse sebenarnya dari istilahnya di NFT ini awalnya. Jadi Facebook is Hmm, 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 take advantage of that name. Ya, hmm, hmm, hmm. ya betul metaverse. Ya, Bisa dibilang nih ya, gue nggak tahu, tapi kan kemajuan teknologi itu kan bisa cepat banget ya. Hmm. Mungkin maybe in 5 years everything will going with this technology sih, gue bilang. Semua orang ya mungkin Hmm. kerjaan, meeting, ketemuannya di dunia yang tadi lu bilang ini nih, NFT or maybe Hmm. metaverse ini nih. Ya, I, ya menurut gue dunia ini banyak industrinya dan menurut gue Hmm, industri yang pertama kali akan terbang adalah entertainment sama gaming. hmm, Jadi hmm, I think sama mungkin social use cases ya kayak lu mau hangout itu mungkin nggak lagi kayak ayo ke cafe bareng-bareng tapi lu hmm, actually hmm, ayo ke cafe di dunia metaverse kita gitu. hmm. Iya, bisa jadi bro. Ya, Kita benar. kayak di film Matrix cuy. Kita hidup di Betul. dunia The Matrix. Ya, tuh kalau yang OG ngomongnya film Matrix, kalau yang Hmm, hmm. anak-anak Gen Z sekarang mungkin ngomongnya Ready Player One. Iya, bener. Tapi inilah, kalau dibandingin dua itu film masih The Matrix lebih inilah. Ya, bahkan bisa ada orang jahatnya di dunia itu juga ya. Iya, Ada villainnya. iya ada villain ya. Iya tapi ya gue ini sih gue nggak bayangin nih yang bisa lihat situ nanti tuh metaverse tuh udah bisa jalan nih ya. Kita podcastan udah nggak pakai Zoom lagi nih. Kita podcastan nanti tuh di metaverse tuh dengan That's karakter right. Dan dengan ya, karakter-karakter meta yang kita ciptain. Jadi kita tuh ngobrolnya di dalam itu. betul. Kita recordingnya ntar di situ bro. Betul, penonton lu pun orang-orangnya nanti live-nya ada karakternya masing-masing dan lu punya karakter yang lu build sendiri gitu dan karakter itu lu bawa mau ke game apapun ke rumah siapapun di dalam dunia itu your Hmm, character stays the same atau lu bisa ganti skin. It's very hard for me to even believe this karena hmm, baru beberapa tahun lalu gue nonton ini cuma ada di film, ada di Ready Player One, ada di Black Mirror yang menurut gue tuh hmm, science fiction yang wah I think at least maybe at least ya 20-30 tahun lagi lah baru kenyataan hmm, gitu ya. hmm, hmm, hmm. Suddenly it's here gitu right. Mungkin selama COVID kemarin orang banyak work from home, developer mungkin pada nggak ngerjain kerjaannya malah ngerjain bikin use case yang kayak gini Hmm, and akhirnya hmm, jadi maju gitu right. Dan hmm, dan kayak hmm, it's amazing sih bro, it's amazing dan hmm, hmm. ya I think it's almost there. Kita cuma butuh VR-nya buat actually immerse ourselves masuk ke dalam gitu right. Iya, benar, Ya, benar, benar. kalau sekarang gamingnya lu masih main di handphone, main di PC. Hmm, Tapi all you need to do is a device buat lu actually masuk ke dalam dunianya dan tinggal di sana gitu. hmm. Benar, benar, benar. Ya, Hmm. di satu sisi gue excited sih, tapi di satu sisi lain gue takutnya kalau ini udah terlalu mempengaruhi orang lain lagi, kita jadi kayak ya Hmm. kayak itu kayak film The Matrix. Jadi kita kita kayak di dunia nyata ini kita dia tidur, tapi hidupnya di dalam situ.
Crazy, Yeah, I crazy think man. crazy. Yeah, something that is too much is always bad. Ya, I think Mm, in the end kita harus remember kalau kita itu human being dan punya hidup di mm, dunia nyata. mm, Unless one day kita ngerubah diri kita jadi coach gitu ya, mm, which is another concept. Um, Sebenarnya kita udah nggak ada lagi di dunia ini, tapi kita hanya coach dan kita masih punya feel and all the memories. mm, Bisa aja technically, mm, but that's different story gitu, right? Yang sekarang mm, I think mm, um, selama ya I don't think setengah dari hidup orang akan semua pindah entirely ke metaverse ya. I think mm, there are certain aspect in life, kayak kebersamaan lo sama keluarga lo segala macam mm, yang mm, yang nggak mungkin hari weekend itu maybe lo ngomong sama keluarga, kita ngumpul aja yuk di komputer, kita pakai headset, kita tidur, kita ngumpul. mm. I think lo Iya lebih sih. value buat actually get together Mm. bareng-bareng keluar gitu ya. Bener, Ya, bener, bener, bener. Ya, sama aja juga kayak lagi ya, pas pandemi ini kan, orang sebenarnya ada istilah sekarang kan Zoom fatigue kan. Karena orang lelah meeting di Zoom, sebenarnya orang tuh butuh ketemu langsung, ya kan butuh interaksi secara fisik. Karena ya. biar gimana pun feel-nya beda sih. Kita punya metaverse dan kita ini agak sedikit philosophical, sorry, tapi kita punya Hmm, metaverse yang lagi sekarang booming and hmm, kesannya keren. hmm, Dan kita punya planet Earth yang hmm, kita udah hidup sekarang dan punya Indonesia yang kebetulan juga beautiful. hmm, Kayak ya jangan terlalu hidup di future sampai lu lupa untuk hidup di now gitu, right? hmm, Yang lu hmm. sekarang punya gitu, right? Iya, benar, benar, Itu benar, sih, benar. ya. Iya, we need to balance it ya. Betul, betul. Hmm, hmm, hmm. Oke bro, ini kita ngobrol 1,5 jam kurang lebih. Ini menurut gua ini Seru ya? iya ini menarik banget karena jujur buat gue tetap aja ini sebuah dunia yang baru. Gue pun juga dibilang ngerti nggak ngerti banget. Tapi gue yakin sih bro, ini ke depannya nih ya, ke depannya ini semua nih akan menjadi ya kita dulu tahun 2009 kita terkaget-kaget dengan sosial media ya. Dan akhirnya Hmm, sosial media pun menjadi suatu hal yang udah biasa banget dilakukan sama orang-orang ini kan di dunia ini kan. Maybe ya. dalam waktu kurang, kayak tadi gue bilang dalam kurang waktu dari 5 tahun mungkin ini akan menjadi sebuah hal yang biasa orang-orang lakukan sih, orang kerjain sih jadinya ya. Betul, betul. I think every generations bakal punya hal-hal yang mereka grow up sudah terbiasa gitu. Kayak kita Hmm, mungkin, hmm, kita lahirnya tahun 80-an, ada di transisi tuh, di mana ada hmm, handphone hmm, segala macam baru terbentuk. Tapi jadi kita pernah ngalamin masa yang sebelumnya di hmm, Gen X and Y-nya, dan hmm, kita pernah ngalamin di millennials-nya. hmm, Tapi beberapa anak yang lahirnya sekarang itu tahun 2000-an ke atas, hmm, mereka udah lahir dengan punya tablets gitu, right? Dengan punya smartphones. hmm. And maybe 5 tahun dari sekarang, mereka semua lahir dengan udah punya identitas di dunia metaverse. Betul. So for them it's a Hmm, normal. For us, kita selalu bakal jadi orang yang nggak keren lo, emang OG lo, semua orang sekarang ngumpulnya udah lagi hmm, nggak di hmm, taman, bro. Siapa hmm, yang ke taman sekarang? Siapa hmm, yang hmm, hiking? Siapa yang ke pantai? Kita mainnya di hmm, metaverse. Maybe gitu, right? hmm, Maybe. hmm, And eh, eh, sekarang gue maybe di umur segini baru ngerti yang namanya old wisdom, bahwa um, you know, kayak kalau orang tua ngomong ya the simple happiness is just to get together and nonton bareng sama hmm, keluarga, atau just hmm, just makan bareng gitu, right? hmm, And sekarang gue baru ngerti hal itu yang diomongin sama orang tua gue, karena ya maybe one day kalau nanti gue punya anak yang grow up di dunia metaverse, gue pasti akan encourage buat actually spend time sama temen lo yang bener di dunia nyata. And hmm, lu pernah lihat air terjun ke Bali atau kemana gitu. hmm. Dan gue bakal kedengeran seperti orang tua yang nggak cool lagi karena gue mainnya di dunia nyata. Iya, benar, benar, benar. Generasi kita ini kan memang generasi di tengah-tengah. Kita kan generasi yang Iya. mengalami leap of teknologi beberapa kali kan. Mm-mm, Iya mm-mm. kan, dari handphone tadi lu bilang handphone yang dulu Mm. jadul yang gede banget tuh sampai pokoknya yang Ya. punya itu bisa taruh di mobil waktu itu gue yang ingat tuh itu kan hanya orang kaya banget sampai handphone Ya. akhirnya berubah jadi lebih kecil dan akhirnya sekarang handphone seperti ini internet segala macam itu kita kan Internet. malah Ya. kita kan mengalami leap of teknologi beberapa kali gitu dan ya Mm-mm. tadi juga lu bilang itu juga benar kalau untuk gen Z ke bawah bro ponakan gua SD kelas 3 ngajarin gue main Mm. Roblox. Mm. Ya. gue Ya. gue I think. sebagai Ya. seorang yang demen main game dari zaman Nintendo 8 bit, gue diajarin ponakan gue kelas 3 SD main Roblox, gue sebenarnya agak-agak merasa terhina.
anjir gue main game-gamenya yang dulu nih yang gila-gila gitu, yang susah kayak dulu kan zaman-zaman dulu RPG segala macam itu kan susah ya bro ya, nggak kayak Iya, sekarang kan iya. game zaman sekarang kan. Hmm. Gue diajarin ponakan gue main Roblox cuy. And bro, gue nggak akan terkejut kalau keponakan lu bisa jadi billionaire one day karena game kayak Roblox. Karena sandbox itu is actually kayak Roblox. It's actually the Iya. same. It's just in a blockchain ecosystem dan lu bisa Hmm. bangun Hmm. ekosistem gitu, right? Iya, crazy man. Ya, Ya, tapi menarik lah. Ya, gue sih kalau buat gue pribadi sih, gue sih berusaha untuk tidak ini ya, tidak ketinggalan lah ya. Maksudnya makanya pun gue kayak begini hmm. pun gue tetap coba stay ini ya, tetap pelajarin, tetap ngikutin. Ya karena ya kayak sekarang gini lah. Rasanya paling gampang gini lah, yang kayak podcast sekarang ini lah. Podcast kan 5 tahun yang lalu nggak ada bro. That's right. Ya kan? 5 tahun lalu ya, Di kita mau di dengerin Indonesia ini ya nggak ada ya, di nggak ada Indonesia ya. Ya. sebenarnya di Amerika udah dari tahun 2000-an awal udah ada podcast ya kan. Podcast mah di Amerika mah udah jadi Ya. sebuah industri yang maju banget. Tapi kan di Indonesia kan 5 tahun yang lalu mana ada podcast kayak begini? Nggak ada ya, bener-bener ya. Kita ada, ayo ngumpul ke seminar gitu ya. Iya, bener. Dengerin orang Ya, ngobrol-ngobrol 1 jam lebih gitu kan dulu kan bukan jadi sebuah kebiasaan kan. ya, 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 that's ya, right. ya makanya ya aku sih berusaha untuk tidak ini sih, at least ya tidak tidak tertinggal lah gitu. Iya, betul, bro. And I think Hmm. just to sort of like summarize, menurut gue waktu kita ngomongin kripto, lu bisa ngerasa lebih menarik banget waktu kita ngomongin fungsi dan kegunaannya dibandingin harga naik turun ya kan. Tadi Bener. first half kita ngomongin teknologinya, Hmm. harganya, terus Hmm. tiba-tiba sekarang jadi use case. Hmm. Lebih menarik ngomongin use case dan kegunaannya. Kalau memang berguna, biasanya value-nya naik sendiri. Jadi Hmm. itu aja sih prinsipnya. Ada Hmm. gunanya atau enggak, Hmm. fundamentally Hmm. timnya siapa, bagus atau enggak. Kalau lu believe, pakai uang dingin, invest, jangan jangan lupa diversify, nggak semuanya dalam satu satu egg gitu, in one Hmm. basket gitu, right? Hmm. Hmm. Iya, jadi menurut gua, when you talk about invest di crypto, menjanjikan atau enggak, benar atau enggak, it depends. Lu percaya nggak sama underlying-nya, which is now you understand underlying-nya adalah teknologinya, use case-nya, bukan Hmm. sebuah perusahaan, tapi ekosistemnya yang dia bangun tuh apa gitu, right? Hmm. So, yeah. Iya, iya, menarik banget, menarik. Ini bakal jadi suatu hal yang keren sih. Tapi Yeah. gue ini loh bro, gue senang banget loh ngobrol sama lu bro. Ini pengalaman yang menyenangkan, obrolan yang menyenangkan. It's really, No, thank you. really, really, really great. Anyway, kalau gue berarti gini, kalau gue misalnya mau NFT segala macam gitu, berarti gue tinggal kontak dulu ya. Mau biar gimana-gimananya. Boleh, boleh, bro. Anytime kalau mau ngobrolin. Tapi gue again gak expert in Hmm. crypto or NFT. I just I'm still a student juga dan kita bisa belajar bareng lah. Iya, iya, iya. Oke, bro. Kita close dulu lah ya podcast episode kali ini. Sekali lagi thank you banget, bro, buat ilmunya, buat insight-nya, buat ngobrol-ngobrolnya. Keren banget. Dan gue yakin juga buat Anda yang dengerin podcast episode kali ini juga pasti dapat banyak knowledge dan mungkin jadi pengen nyobain. Coba-coba ya belajar lah ya, nggak cuma coba-coba belajar juga untuk lebih tahu lebih lanjut tentang crypto, NFT or whatever gitu, karena gue percaya banget ini bakal jadi the future teknologi dan kalau lu nggak mau ketinggalan ya you need to prepare, you need to learn. Oke, kita close. Sekali lagi thank you buat Timo, gua Andri dan Timotius Martin, mohon pamit, kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.